Inilah deretan 4 kasus kriminalisasi guru paling viral di Indonesia. Bahkan ada yang sampai alami kebutaan. Di tengah ketidakpastian akan nasib dan kesejahteraan terutama para guru honorer, kini mereka menghadapi masalah lain, yakni kriminalisasi pada para guru. Padahal sebenarnya para guru hanya menerapkan aturan untuk kedisiplinan dan hukuman dalam batas wajar pada murid-muridnya. Malah seringkali dituduh melakukan tindakan kriminal. Berikut 4 kasus kriminalisasi guru yang terjadi di Indonesia. Kasus pertama adalah Pak Sambudi, guru SMP Raden Rahmat, Balongbendo, Sidoarjo. Pak Sambudi diperkarakan oleh orang tua murid pada 2016 lalu. Pak Sambudi kala itu mencubit murid berinisial SS karena tidak melakukan kegiatan sholat berjamaah di sekolah. Karena dicubit, SS disebut mengalami luka memar bekas cubitan. Melihat itu, orang tua SS yang merupakan anggota TNI tidak terima dan melaporkan Pak Sambudi ke Polsek Balongbendo, Sidoarjo. Singkatnya, dalam persidangan Kamis 14 Juli 2016, Jaksa Penuntut Umum menuntut Pak Sambudi dengan pidana 6 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun. Jaksa menyatakan Pak Sambudi bersalah dan melanggar pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak. Jaksa juga menambahkan bahwa tindakan mencubit itu tidak dibenarkan. Kasus kedua, Pak Zaharman, guru SMA N7 Rejang Lebong, mengalami kebutaan setelah diketapel orang tua murid pada Selasa 1 Agustus 2023 lalu. Kejadian ini bermula saat guru olahraga tersebut memergoki siswanya merokok di kantin sekolah. Kemudian sang guru menegur dan memberikan hukuman. Usai menerima hukuman, seorang siswa berinisial PDM kemudian pulang dan mengadu kepada orang tuanya. Orang tua murid kemudian terpancing emosi dan pergi ke sekolah. Perdebatan antara Pak Zaharman dan orang tua murid ini tak bisa terhindari hingga terlepas ketapel yang tepat mengarah ke bola mata kanan guru tersebut. Yang ketiga, Ibu Husnul Khotimah, guru SD plus Darul Ulum, Jombang. Bu Husnul Khotimah dilaporkan orang tua murid ke polisi lantaran dituding lalai mengawasi siswa saat jam kosong. Sang guru dilaporkan pada Februari 2024. Bu Husnul kemudian ditetapkan sebagai tersangka lantaran siswanya ada yang terluka. Siswa yang terluka di bagian mata kanan akibat lemparan kayu saat bermain di ruang kelas. Akibat lemparan tersebut, mata sebelah kanan siswa itu mengalami pendarahan. Saat kejadian, Bu Husnul tak berada di kelas sehingga dianggap sebagai kelalaian guru. Walaupun berstatus tersangka, Bu Husnul tidak ditahan oleh polisi. Penyidik mempertimbangkan kondisi tersangka yang memiliki anak kecil yang membutuhkan pengasuhan. Kasus keempat, Ibu Supriani, yang tengah viral baru-baru ini. Guru honorer SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Ibu Supriani dilaporkan orang tua murid atas tuduhan penganiayaan pada April 2024. Berdasarkan keterangan orang tua murid yang merupakan anggota polisi, Aibda Dibowo, laporan ini diajukan setelah dia melihat ada luka memar di paha sang anak. Kasus ini mencapai titik baru pada 16 Oktober 2024 ketika Bu Supriani resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan ditempatkan di Lapas Perempuan Kendari. Namun proses hukum kasus ini menuai kontroversi, mulai dari dugaan pelanggaran kode etik hingga adanya isu permintaan uang damai 50 juta rupiah yang diminta oleh orang tua murid. Hingga kini kasus tersebut masih berjalan dan kuasa hukum Ibu Supriani, Andri Darmawan, menyebut bahwa prosedur hukum yang dijalankan mengandung pelanggaran etik karena pelapor dan penyidik berasal dari kantor yang sama, yaitu kantor Baito. Wah, gimana nih menurut pendapat kalian?